Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Maratu Salihah. Di sini saya akan menjelaskan dari materi-materi yang sudah tersampaikan. Materi yang pertama, metode penelitian. Jadi, metode penelitian itu menggunakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kunci yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, cara ilmiah, yang berarti kegiatan penelitian berdasarkan pada cara keilmuan. Yang kedua, rasional, berarti berdasarkan cara yang masuk dalam akal sehingga bisa dinalar oleh manusia. Yang ketiga, empiris, yang berarti cara yang dapat diamati oleh panca indera manusia. Yang keempat, sistematis, berarti penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Setiap penelitian punya tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian benar-benar data yang baru. Lalu yang kedua, bersifat pembuktian. Data yang diperoleh untuk membuktikan adanya keraguan dalam informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga, bersifat pengembangan, yaitu memperdalam atau memperluas pengetahuan yang telah ada. Penelitian yang bersifat penemuan itu misalnya menemukan cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Lalu contoh yang bersifat membuktikan, misalnya apakah benar bahwa intensif dapat meningkatkan prestasi kerja di unit tertentu atau tidak. Yang ketiga, contohnya yang bersifat mengembangkan, misalnya mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang efektif. Jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya. Yang berdasarkan tujuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dasar penelitian, yang bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Yang kedua, penelitian terapan, bertujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Yang ketiga, penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya itu berdasarkan tingkat kealamiahannya, juga terdiri dari 3 macam. Yang pertama, metode penelitian eksperimen, sangat tidak natural karena tempat penelitiannya itu di laboratorium, sehingga tidak terdapat pengaruh dari luar. Misalnya, pengaruh ruangan kerja yang ber-AC terhadap produktivitas kerja. Lalu yang kedua, ada metode survei, digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah. Peneliti melakukan pelakuan dalam pengumpulan data, seperti mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, metode penelitian naturalistik. Ini digunakan untuk meneliti tempat yang alamiah, mengumpulkan data yang bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan dari pandangan peneliti. Lalu pada materi kedua ini, setiap penelitian itu selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa peneliti kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Judul penelitian kualitatif lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori, misal makna gotong royong pada masyarakat modern. Setelah masalah mengidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawab. Jawaban
Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis ini dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka harus dibuktikan lagi kebenarannya dalam melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Peneliti juga dapat mengumpulkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Meneliti adalah mencari data yang akurat agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang ditetapkan untuk diteliti. Untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes atau no tes seperti kuesioner, observasi, dan wawancara. Setelah data terkumpul, langkah-langkah selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik berupa deskriptif dan induktif. Dari hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan bahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel frekuensi, grafik, dan sebagainya. Setelah hasil penelitian diberikan, setelah hasil penelitian diberikan, lalu selanjutnya pembahasan. Maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Materi yang ketiga tentang jenis-jenis variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian dibedakan menjadi 5. Pertama, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen yang terikat. Lalu yang kedua, variabel independen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Lalu yang ketiga, variabel moderator, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan independen. Yang keempat, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kelima, variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Variabel ini digunakan jika penelitian bersifat membandingkan. Materi yang keempat, research problem, adalah menemukan masalah. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah ini, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting dan mana masalah yang kurang penting dan tidak penting melalui analisis masalah. Ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Lalu pertanyaan ilmiah adalah rasa ingin tahu seseorang akan sebuah informasi yang berdasarkan atau dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jadi, pertanyaan ilmiah haruslah berdasarkan pengetahuan yang ada, bukan sembarang pertanyaan tanpa landasan fakta atau ilmu. Contoh pertanyaan ilmiah adalah adakah pengaruh perbedaan pemberian jenis pupuk terhadap tumbuhan tanaman cabai? Lalu, penelitian evaluasi adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan oleh mengukur hasil
dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek, efektivitas suatu program, apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Selanjutnya, merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program perumusan masalah. Merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya. Dan dari perumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Umumnya rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi berikut. Pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan hendaklah jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Materi yang kelima, ini tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian tujuan. Penelitian biasanya diekspresikan dalam istilah awam dan ditujukan kepada klien atau penelitian. Tujuan penelitiannya dikaitkan dengan hipotesis atau digunakan sebagai pertanyaan tujuan dalam penelitian yang tidak memiliki hipotesis. Merumuskan tujuan penelitian yang pertama harus relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Maksud pernyataan yang terakhir ini ialah apa yang jadi tujuan hasilnya, itulah yang didapat atau diperoleh. Dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel. Biasanya penelitian dimulai karena seseorang mempertanyakan suatu masalah yang berusaha menemukan jawabannya. Jawaban sementara atau yang masih dilakukan mungkin sudah diperoleh, namun penelitian selanjutnya mungkin masih diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang lebih sempurna dan akurat. Mungkin jawabannya sudah diperoleh dengan pengamatan sepintas terhadap gejala-gejala yang ada untuk mendapatkan jawaban yang sempurna. Lalu perlu adanya penelitian kembali. Jadi maksud penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan atau soal-soal melalui aplikasi suatu prosedur ilmiah yang sistematis, juga mencari atau menyelidiki prinsip-prinsip yang terletak di balik fakta tersebut. Lalu bagian keenam, hipotesis. Hipotesis adalah perumusan. Hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti menemukan landasan teori dan kerangka berpikir. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah tidak dirumuskan hipotesis, tapi justru dihadapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini perlu dibedakan pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada penelitian statistik. Contoh hipotesis penelitian ada hubungan positif antara penghasilan dan kemampuan daya beli masyarakat. Contoh hipotesis penelitian yang mengandung hipotesis statistik, apa ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan rata-rata masyarakat dalam sampel dengan populasi penghasilan masyarakat itu paling tinggi hanya Rp500.000 per bulan. Ini terdapat dua macam hipotesis penelitian, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dalam bentuk kalimat negatif.
Bentuk-bentuk hipotesis yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada materi yang ketujuh ini, di mana kita harus memahami proses penelitian yang terdahulu. Jadi penelitian yang terdahulu dicantumkan di dalam penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Ini dapat digunakan apabila judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang kita pilih. Penelitian terdahulu itu biasanya terletak di bab 2 atau landasan teori. Hal ini erat kaitannya dengan penelitian lain yang dapat Anda gunakan dalam penelitian kita. Ini akan membantu kita membentuk dasar pijakan penelitian. Agar penelitian terdahulu itu dibuat benar, maka harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalamnya. Seperti kita harus mencantumkan judul, latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, cara penelitian, jadwal penelitian. Di dalam cara pembuatan penelitian terdahulu, kita bisa menuliskan unsur-unsur secara lengkap di atas ke dalam satu paragraf saja. Penyusunan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting, sebab landasan teori menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Landasan teori juga dapat didefinisikan sebagai teori yang relevan untuk digunakan menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan. Dan penyusunan teori dalam penelitian kuantitatif merupakan seperangkat gagasan konstruk atau variabel yang saling berhubungan yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang merinci hubungan antar variabel. Dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Teori ini bisa jadi sempurna dengan adanya variabel, konstruk, dan hipotesis penelitian. Para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras, atau masalah lain mengenai kelompok marginal. Pada materi yang ke-8 ini mengenai kutipan. Kutipan merupakan pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan, yang bertujuan untuk memperkukuh argumentasi di sebuah karya tulis. Selain digunakan untuk memperkuat argumen, kutipan juga bisa dijadikan sebagai landasan teori, penjelasan suatu uraian, atau sebagai bukti untuk menunjang sebuah pendapat. Hal yang harus diperhatikan dalam mengutip penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketepatan kutipan. Penulisan harus mempertimbangkan jenis kutipan, entah itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Jangan menggunakan terlalu banyak kutipan. Jenis kutipan langsung itu kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Kutipan langsung dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. 2 diantaranya adalah kutipan langsung yang kurang dari 4 baris dan kutipan langsung yang lebih dari
4 baris. Cara menulis kutipan yang kurang dari 4 baris, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks jarak antar baris. Kutipan adalah 2 spasi dikutip diapit dengan kutip atau petik 2. Setelah kutipan, sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian eksplorasi pustaka merupakan suatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Dalam kurung, Agung Hermanto 2009, 2009.2 halaman 15 sampai 16. Kalau kutipan tidak langsung, ini merupakan kutipan yang mengambil inti sarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya. Bisa menulis kutipan jenis ini dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis inti sarinya dengan gaya bahasa kita sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung, kutipan integrasikan dengan teks jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip petik 2 setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Misalnya, contoh ini, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terhadap entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Dalam kurung, Michael Doe, 2016.2 27. Lalu saya akan menjelaskan pada materi yang ke-9, yaitu tentang populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi, atau benda, dan seterusnya. Menurut Nur Salam, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Lalu sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan suatu karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Jika populasi tersebut besar sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut, oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya, seperti keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Dan maka akan yang diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel merupakan teknik dari populasi. Sampel yang merupakan bagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dari hasil penelitian atau kesimpulan, kemudian digunakan pada populasi. Jenis-jenis pengambilan sampel yaitu pertama ada teknik sampling secara probabilitas. Itu merupakan sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan pada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dilakukan dengan cara-cara pertama secara rambang sederhana. Proses penarikan sampel ini adalah dengan undian. Cara yang kedua secara sistematis, berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus yang kesekian dari daftar populasi. Lalu yang ketiga secara rambang proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Cara pengambilannya dapat dilakukan dengan cara undian atau sistematis. Lalu yang keempat secara rambang bertingkat.
Cara pengambilan teknik seperti ini tuh seperti cara sampling proporsional. Lalu yang kelima, secara cluster. Penelitian hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok cluster yang ditentukan secara bertahap. Teknik sampling ini jenisnya yang kedua, teknik sampling secara non-probabilitas, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti dan menurut pertimbangan pakar atau judge. Yang pertama itu jenisnya yang kedua itu judgmental sampling. Caranya dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditentukan peneliti. Lalu yang kedua, snowball sampling, dilakukan dengan menentukan sampel pertama, sampel berikutnya, informasi dari sampel pertama, sampel ketiga berdasarkan informasi dari sampel kedua, dan seterusnya. Lalu kuota sampling dilakukan dengan dasar jumlah atau jatah yang ditentukan. Biasanya yang dijadikan sampel adalah objek yang mudah ditemui sehingga mempermudah proses. Lalu ada convenience sampling, secara kebetulan yaitu subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Proses ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan. Pada bagian 10 ini metode pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau setting natural, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, lewat dokumen. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan penggabungan ketiganya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, berperan, serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Case study atau studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Yang dimaksud dengan kasus di sini dapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan, program, ataupun satu atau beberapa orang. Library research merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan sebagai fokus penelitian, seperti buku, jurnal, dan berbagai jenis literatur. Etnografi. Penelitian etnografi adalah metode kualitatif yang meneliti tentang kehidupan nyata masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, dan menganalisa pola budaya dari masyarakat itu. Sedangkan penelitian fenomenologi adalah penelitian yang menjelaskan atau mengungkapkan makna, konsep, atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.